Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du, ba'da tahmid dan salawat, ikhwani fillah dimanapun saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pengingat bagi diri saya pribadi dan tentunya untuk teman-teman semua dimanapun saja berada. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita seringkali merasa hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang, mencari kebahagiaan di dunia yang sebenarnya dunia ini fana. Dunia ini nggak abadi. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan namanya kematian. Tapi subhanallah, saat ini banyak sekali manusia-manusia yang terus mengejar kebahagiaan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, dia stres, dia pusing harus bagaimana. Padahal menjadi seorang muslim yang sejati harusnya dia mencari kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Gak ada kebahagiaan selain kebahagiaan akhirat. Banyak orang bercita-cita ingin masuk surga, tapi masalah ibadahnya malas. Masalah mencari ilmu, tolabul ilminya, masalah akhirat malas. Hanya sebatas mengetahui bahwa surga itu ada, neraka itu ada, tapi lupa eksistensi dari surga dan neraka itu nyata. Mungkin saat ini kita masih menganggap itu hanya sebuah dongeng, tapi ketahuilah, itu akan nyata ketika malaikat maut datang menjemput kita. Jangan tunggu persiapan ketika di waktu tua. Justru tolabul ilmi itu harus dari sejak buayan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Banyak manusia, banyak tentunya orang muslim yang menganggap remeh, yang mencari kebahagiaan mumpung masih muda, santai-santai aja. Padahal nih, kematian itu tidak menjadi syarat yang tua. Bahkan bayi yang lahir hari ini pun banyak yang meninggal. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, mari ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah, dan seluruh anggota tubuh kita masih bisa kita gunakanlah sebaik mungkin. Karena segala bentuk amalan yang hari ini kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Jangan menganggap sepele apa yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz. Itu bukan nanti, tapi bisa terjadi hari ini. Banyak menganggap itu masih lama, tapi bisa jadi hari ini. Waktu kematian tidak ada alarmnya. Kalaulah misal kita bisa bayangkan, teman-teman semua yang dirahmati Allah, bayangkan kematian itu ada sepucuk surat yang turun dari langit kepada kita. Wahai fulan, besok kamu akan meninggal. Mungkin kita bisa nyantai, malamnya kita bisa taat untuk beribadah, dan besoknya kita untuk bisa mempersiapkan bersyahadat ketika dipanggil oleh Allah SWT. Tapi tidak ada seperti itu. Sayang sekali, karena sudah menjadi rahasianya Allah, bahwa kematian itu Allah rahasiakan. Agar apa? Agar setiap manusia terus berusaha untuk mempersiapkan akan datangnya hari kematian. Kalau kita hari ini leha-leha, kalau hari ini kita mencari kesenangan-kesenangan yang bentuknya tidak abadi, hari ini kita mencari harta sebanyak-banyaknya di dunia, kalaupun dapat tak banyak, kalaupun banyak akan kita tinggalkan. Maka sebaik-baik bekal adalah iman. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, kuatkan iman kita
dengan terus menggali ilmu-ilmu Allah yang lebih luas dibanding ilmu dunia. Kalaulah saat ini kita mengajar ilmu dunia, bagus. Karena man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alahi bil ilmi. Menginginkan kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Dan untuk mendapatkan kedua-duanya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, harus dengan ilmu. Teman-teman, kunci bahagia itu baik di dunia maupun di akhirat harus punya ilmu. Ilmu tidak didapat hanya dengan diam saja, tapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Banyak YouTube, channel-channel dari TikTok, dari Instagram yang membahas tentang ilmu. Maka tontonlah ilmu-ilmu tersebut. Jangan sampai sosial media yang kita gunakan malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Saat ini jari kita lebih tajam dibanding lidah kita. Karena hidup kita di zaman sekarang ini bukan tentang banyaknya lisan, tapi banyaknya ketikan. Jangan sampai kedua jari kita lebih banyak dihisap oleh Allah SWT karena salah menggunakan yang harusnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk taat kepada Allah, malah kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan hari ini ingin masuk surga, tapi malah kenyataannya, realita yang kita jalani hari ini malah membuat kita masuk ke dalam neraka apinya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuhanifillah yang dirahmati Allah SWT, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dunia yang saat ini kita hidupi, yang kita jalani, sudah tidak mudah lagi. Mungkin besok, lusa, tahun depan, mungkin kiamat bisa terjadi. Maka dari itu, persiapkan iman kita agar kita layak mendapatkan surganya Allah. Bukan hanya ucapan, bukan hanya keinginan yang kita ucapkan, tapi ada usaha untuk membuktikan bahwa kita pantas untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.